Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya di channel Dapur Diva. Di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan yang unik dan enak banget tentunya. Bisa dijual di kantin sekolah ataupun dititipkan di warung-warung terdekat, dan jajanan ini juga bisa tahan lama, sekitar 3-4 hari di suhu ruang, jadi sangat direkomendasikan untuk dijadikan peluang usaha. Mau tahu gimana cara membuatnya? Dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 7 buah pisang, kemudian belah menjadi 2 bagian, lalu potong kecil-kecil. Untuk pisangnya ini bebas aja ya, kalau mau rasa pisangnya lebih manis, bisa menggunakan pisang raja. Setelah selesai, lanjut kita lelehkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarinnya meleleh, masukkan semua potongan pisangnya. Ini kita tumis sampai pisangnya layu dan matang ya. Sesekali kita aduk-aduk, agar matangnya merata. Nah, setelah pisangnya ini layu dan matang, kemudian ini bisa dimatikan apinya lalu angkat. Selanjutnya siapkan wadah. Kemudian masukkan 100 gram margarin. Masukkan juga 65 gram gula halus. Saya menggunakan gula pasir yang di blender. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. 1 butir telur utuh. Dan sejumput vanili. Kemudian ini kita aduk-aduk, sampai semua bahan tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Agar adonannya ini cepat kalis, kita uleni menggunakan tangan, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Setelah membentuk adonan, selanjutnya siapkan cetakan pie seperti ini. Saya menggunakan ukuran diameter 6 cm dan tingginya 2 cm. Ambil secukupnya adonan dengan berat 20 gram, kemudian kita bulatkan adonan. Lalu letakkan ke dalam cetakan, dan bentuk seperti ini, sambil diputar-putar, sampai adonannya ini menutupi semua permukaan cetakan. Jangan lupa kita rapikan juga bagian atasnya, agar terlihat lebih cantik. Jika kalian mau lebih cepat, bisa menggunakan cetakan pie untuk menekan adonan. Kalau saya, cukup dilakukan secara manual aja. Nah, hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Oh ya, untuk resep pie-nya ini,
memang sengaja saya menggunakan putih telurnya juga, agar kulitnya ini lebih kokoh dan tidak mudah rapuh. Kalau kalian menggunakan kuning telurnya aja, juga tidak masalah, yang penting disesuaikan aja dengan selera. Nah, setelah selesai, kita tusuk-tusuk bagian bawahnya dengan garpu, agar tidak menggelembung saat dipanggang nanti. Satu resep ini saya menghasilkan 23 piece kulit paella. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam kulkas selama 15-20 menitan, agar tekstur kulit paella nanti lebih renyah. Setelah 20 menit, kita keluarkan dari kulkas, kemudian kita isi dengan pisang yang sudah ditumis tadi. Ini kita isi secukupnya aja. Kemudian taburi dengan meses secukupnya. Kalau kalian mau lebih enak dan lumer, bisa menggunakan glaze ya, atau kalian juga bisa menggunakan selai coklat. Kita timpa lagi bagian atasnya dengan pisang secukupnya. Biar isiannya ini benar-benar full ya. Yang terakhir, taburi dengan keju parut di atasnya. Kita beri secukupnya aja. Kemudian panggang di suhu 160 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah selama 40-45 menit. Jika menggunakan oven tangkring, panggang selama 40-45 menit dengan api sedang. Atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya, pai pisang coklat yang enak banget. Jika painya sudah agak dingin bisa dikeluarkan dari cetakannya ya. Hasilnya sangat sempurna dan tampilannya juga sangat cantik banget. Jangan lupa alasi juga dengan paper cup, agar lebih menarik. Pai pisang coklat ini bisa tahan hingga 3-4 hari ya, jadi sangat direkomendasikan untuk dijadikan ide usaha. Agar lebih menarik, kemas ke dalam plastik OPP ukuran 9x9. Untuk harganya, bisa dijual mulai 2.000 sampai 2.500 per picisnya. Atau bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Hasilnya sangat cantik banget. Selain dikemas menggunakan plastik OPP, kalian juga bisa mengemasnya menggunakan mika ukuran 6A. Pai pisang coklat ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box. Jika dijual di sekolah, dijamin anak-anak pasti suka banget karena rasanya bikin nagih. Tekstur kulitnya ini garing dan renyah banget. Dia juga kokoh dan tidak mudah rapuh. Dan rasanya ini juga beneran enak banget. Kalian bisa mencobanya di rumah. Video kali ini saya akan membagikan resep rahasia kulit pastel yang super renyah, gurih, dan gak alot sama sekali, dan isiannya juga super full banget. Sangat cocok untuk dijadikan peluang usaha. Mau tahu gimana cara membuatnya? Dan apa saja bahannya, yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama saya akan membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan bihun jagung, di sini saya menggunakan 2 keping, kemudian ini kita patahkan seperti ini. Lanjut rendam dengan air panas, dan usahakan permukaannya terendam semua. Kemudian ini kita biarkan sampai bihunnya mengembang sempurna. Setelah mengembang, kita uraikan bihunnya, dan jika sudah terurai semua, lanjut angkat dan tiriskan. Kemudian kita potong-potong, supaya tidak terlalu panjang. Selanjutnya siapkan 3 batang daun seledri, dan 3 batang daun bawang. Kemudian kita iris tipis-tipis. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini,
silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh merica. Kemudian ini kita haluskan. Selanjutnya tuang sedikit minyak, kemudian masukkan semua bumbunya, dan kita tumis sampai harum. Jika sudah harum, lanjut masukkan 150 gram wortel yang sudah diserut. Ini kita tumis hingga wortelnya empuk. Agar si wortelnya cepat empuk, kita tambahkan sedikit air. Setelah wortelnya empuk, masukkan setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 1 bungkus kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan semua bihunnya, dan aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan bumbunya meresap, jangan lupa koreksi rasa, dan jika ada seseningnya yang masih kurang, bisa ditambahkan ya. Nah, kalau rasanya ini sudah pas, lanjut kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, dan aroma daun bawangnya sudah harum, bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Selanjutnya kita buat adonan kulitnya. 250 gram tepung terigu protein rendah, 1 bungkus kaldu bubuk, 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 50 gram margarin. Ini kita aduk dan uleni sampai tercampur rata, dan tepungnya berpasir. Jika adonan sudah berpasir seperti ini, lanjut kita masukkan 100 ml air panas cenderung hangat. Ini kita tuang secara bertahap ya. Dan uleni lagi sampai membentuk adonan. Nah, setelah membentuk adonan, kemudian kita bulatkan, dan tutup dengan plastik, istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah lebih kalis dan elastis. Lanjut kita pindahkan, dan uleni lagi sebentar aja. Kemudian potong adonan menjadi 2 bagian. Lalu masing-masing adonan potong lagi menjadi 8 bagian. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah, tutup dengan plastik agar tidak kering, dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita pipihkan 1 potong adonan. Ini kita gilas sampai tipis ya.
Agar bentuk dan ukurannya nanti bisa sama rata, kulitnya kita cetak menggunakan cetakan pastel seperti ini. Kemudian isi dengan bihun sebanyak 2 sendok makan, atau sampai penuh. Kemudian kita tutup rapat dan tekan seperti ini. Lalu ambil sisa kulitnya. Kemudian tekan-tekan bagian pinggirnya agar tertutup rapat. Kemudian kita pilin-pilin seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita lakukan hingga selesai. Oh ya, jika kalian tidak mau capek saat menggilas adonan, kalian bisa menggunakan alat pemipih adonan, atau gilingan molen ya. Bisa dibeli di toko online, harganya lumayan terjangkau, pekerjaan juga nantinya akan cepat selesai. Nah, satu resep ini menghasilkan 19 piece kue pastel. Sisa-sisa kulit pastel seperti ini jangan dibuang ya, bisa dikumpulkan dan digilas kembali. Selanjutnya, goreng pastel ke dalam minyak panas, dan gunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng dengan minyak yang banyak, agar hasil pastelnya bagus. Kemudian kita balik, agar matangnya merata. Ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang dan berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Setelah digoreng pastelnya terlihat gendut dan cantik banget. Dan kulitnya ini garing, juga super renyah banget. Dia tidak alot, dan tidak keras sama sekali. Kalian bisa melihatnya sendiri, kalau kulitnya ini tidak alot sama sekali. Rasanya juga enak dan gurih banget. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sukses.